Saudara, harga beras di berbagai daerah naik hingga 20%. Pengamat menilai ada kaitannya kenaikan harga dengan kebijakan pemerintah termasuk bantuan sosial. Kenaikan harga beras mulai terjadi selama 2 pekan terakhir. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga beras naik hingga 20%. Harga beras medium semula Rp600.000 per karung naik menjadi Rp750.000 per karung. Sementara beras jenis premium semula Rp700.000 per karung kini naik menjadi Rp800.000 per karung. Harganya sekarang per 2 mingguan ini udah naiknya sekitar 80-100 ribu per karung. Kurang banyak ya. Itu barangnya nggak ada, pasukannya nggak ada, ya harganya melambung terus. Harga beras naik juga terjadi di pasar tradisional Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam 1 bulan terakhir, pedagang mengaku harga beras per karung naik hingga Rp120.000. Pembeli yang berjualan makanan mengaku kenaikan harga beras berdampak pada modal mereka. Ya Pak ya kesulitan lah kita kalau naik. Kita ngejualnya juga nggak bisa tinggi, belanjanya tinggi terus. Harapannya apa Pak? Ya, harapannya harganya jangan terlalu tinggi gitu kan, biar kitanya juga bisa berusaha dengan lancar lah gitu kan. Ini modalnya doang yang mahal belanja. Harga beras naik membuat warga Kota Madiun, Jawa Timur menyerbu pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Jika di pasaran beras dijual seharga eceran tertinggi Rp54.500 per 5 kg, di pasar ini beras dijual Rp51.000 per 5 kg. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut stok beras di pasar induk saat ini masih tinggi. Arief menyebut pemerintah akan memastikan distribusi beras sampai ke pasar tradisional dan minimarket. Saat ini di Cipinang stoknya termasuk tinggi di atas 34.000 ton dan ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan juga modern market. Jadi sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar, ya demikian. Terima kasih. Direktur Center of Economic Law Studies Bima Yudhistira menyebut ada kaitannya antara bansos dengan pasokan beras di pasaran. Ada kaitan antara perebutan beras untuk program bansos pemerintah dengan beras yang beredar di pasar-pasar retail. Jadi baru pertama kali nih dalam era reformasi ada pembatasan penjualan beras di retail. Sebelumnya kita mengalami hal yang sama, tapi untuk kasus minyak goreng ini terulang pada beras. Nah, begitu program pemerintah untuk bansos beras itu bergulir, itu efeknya adalah terjadi perebutan pasokan. Dan ini juga terindikasi pemerintah sendiri yang akhirnya menghentikan sementara bansos beras 10 kg setelah pemilu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kelangkaan pada beras pasokan. Jadi ini bukan sekedar faktor-faktor eksternal, tapi juga ada faktor kebijakan pemerintah. Naiknya harga beras karena bansos ditampik oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Adi membantah bantuan pangan beras yang dibagikan Presiden membebani suplai beras ke pasar. Pangan beras pemerintah itu memang ditiadakan tanggal 8 sampai dengan 14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau bansos itu atau bantuan pangan itu tidak mempengaruhi itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, harga rata-rata beras medium di tingkat pengecer hingga 12 Februari berada di angka Rp13.430 per kilogram. Harga ini meningkat jika dibanding harga beras sebulan lalu di harga Rp13.260 per kilogram. Sedangkan harga beras bulan Desember sebesar Rp13.180 per kilogram. Badan Pangan Nasional memperkirakan produksi beras dalam negeri di tahun 2024 mencapai 31,93 juta ton. Sedangkan kebutuhan beras nasional per tahun di 2024 mencapai 31,21 juta ton. Kenaikan harga beras disebut menjadi yang tertinggi di era pemerintahan Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan harga beras naik karena dipengaruhi banjir bansos jelang pemilu. Benarkah bansos mempengaruhi harga maupun jumlah beras di pasaran? Kita akan bahas bersama Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Livi. Waalaikumsalam, kita juga akan sapa pengamat ekonomi Indef Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam.
Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Saya ke Arif. Pak Arief dulu ya. Pak Arief, tadi di tayangan sebelum kita berdialog ada statement Anda yang menyatakan ketersediaan beras di Pasar Induk Cipinang cukup memadai begitu. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa beras langka dan harganya bahkan naik di pasaran? Ya, terima kasih Mbak Livi diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai kondisi perberasan nasional hari ini. Jadi hari Senin kemarin pagi-pagi kami diminta Pak Presiden untuk membanjiri pasar. Jadi setelah bertemu dengan Pak Presiden dengan beberapa menteri termasuk Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, Menteri BUMN, tentunya juga ada di Rut Bulog di situ. Kita langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang gitu ya. Pasar Induk Beras Cipinang stoknya di atas 34.000 ton, berarti itu sangat baik. Kemudian kita memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa bulan Januari, Februari ini antara produksi dengan konsumsi ini memang ada gap sekitar 2,8 juta ton. Sehingga nanti kita berharap panen di bulan Maret, menurut KSA dari BPS itu akan sekitar 3,5 juta ton. Jadi tugas kita hari ini adalah mempercepat distribusi ya kepada retail modern dan juga pasar-pasar tradisional. Demikian Mbak Livi. Pak Arief, yang jadi pertanyaan kenapa kemudian stoknya sempat langka di pasaran dan sampai kemudian harganya naik hingga 20%. Koreksi saya kalau datanya salah, Pak. Iya, karena kan supply and demand kan ya. Kalau misalnya panen kita di atas 2,5 juta ton, itu artinya kita sufficient dalam waktu yang bersamaan. Harga gabah itu saat ini di atas Rp8.000. Jadi secara mudah kalau kita kalikan 2, jadi harga berasnya itu bisa Rp16.000 kalau harga gabah Rp8.000. Nah, ini good news-nya sebenarnya teman-teman di petani hari ini merasakan longgar gitu ya, karena NTPP hari ini 116,16%. Nilai tukar petani tanaman pangan tertinggi selama ini begitu ya. Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu dan hilir. Yes. Sehingga untuk 22 juta warga yang paling memerlukan itu memang kita berikan bantuan pangan yang 10 kilo itu yang kemarin ya gimana itu yang Mbak? kemudian jadi pertanyaan Pak Arief, karena beberapa pengamat bahkan menyatakan termasuk Bima dari Selios yang menyatakan bahwa bansos 10 kg beras itu menyebabkan kelangkaan beras di pasaran, itu yang menyebabkan ada perebutan beras di pasar. Enggak begitu, jadi ini memang kita menghormati proses pemilu tanggal 8 sampai 14. Kalau beras di Bulog itu kita punya stok 1,3 juta ton, ya. Jadi cadangan pangan pemerintah saat ini ada dan cukup, gitu. Bantuan pangan diberhentikan memang Pak Presiden ingin tidak ada asumsi atau yang sering disampaikan dalam media politisasi bantuan pangan, gitu ya. Jadi sekarang politisasi bantuan pangannya di stop, dibilangnya nggak punya stok, jadi lucu gitu. Sekarang kita mau luruskan di Kompas TV bahwa ini kita menghormati proses demokrasi. Jadi nanti tanggal 15 pagi kita siapkan lagi bantuan pangan pemerintah ya. 10 kilo untuk 22 juta KPM. Ini kasihan saudara-saudara kita yang memang memerlukan begitu ya. Jadi saya mau minta tolong kepada semua pihak bahwa ini adalah negara yang hadir ya. Negara hadir kepada masyarakatnya yang memerlukan beras ya. Baik, saya ke Mas Huda. Mas Huda, bagaimana Anda menganalisa soal kelangkaan beras dan juga kenaikan harganya di pasaran? Ya, baik Mbak Livi. Memang tadi yang sebutkan sama Pak Arief ya, bahwa kita ada 1,3 juta ton dan di Cipinang sendiri ada stoknya 34.000 ton gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu kan sebenarnya kan untuk menaikkan harga ini kan sudah terjadi gitu ya. Dan kita lihat kebetulan saya awal tahun lalu berada di salah satu instansi pemerintah dan untuk beras ini cukup mendalami juga gitu kan. Ketika itu saya ke Cipinang, memang ada batasan ketika itu di bawah 40.000 ton, itu ternyata membuat sentimen terhadap harga ini
naik gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ini mungkin Pak Arief 34.000 ton itu belum bisa dikatakan baik gitu kan. Karena ini menimbulkan sentimen harga beras itu di tingkat produsen itu meningkat. Karena kalau gini Mbak Livi. Jadi produsen ini melihat stok pemerintah tuh berapa gitu. Kalau stok pemerintah itu semakin rendah dan rendah, itu mereka akan dengan sangat percaya diri akan menaikkan harga berasnya gitu. Nah, ini yang terjadi di pasar beras kita. Jadi memang harus dilihat bahwa ya stok pemerintah ini cukup krusial untuk bisa menstabilkan harga di pasaran. Dan memang kalau kita lihat ketika pemerintah, jadi bansos ini mungkin nggak berpengaruh secara langsung, tapi berpengaruh secara tidak langsung. Ketika bansos ini dia digencarkan 10 kilogram per kakak, dan ini sebenarnya cukup baik gitu ya untuk program pemerintah dengan hadirnya pemerintah di situ, tapi memang membuat stok pemerintah ini tergerus gitu. Nah, ketika stok pemerintah tergerus, artinya adalah ada sentimen-sentimen harga ke yang dirasakan lah ya, yang dilakukan juga oleh produsen-produsen ini untuk menaikkan harganya gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, ini kalau saya lihat itu juga ada permainan seperti minyak goreng, di mana ketika harga sebenarnya itu meningkat, tapi kok stoknya langka gitu kan. Ini kan yang aneh kan sebenarnya kan. Ketika permintaan itu meningkat, harga meningkat, seharusnya stok di swasta itu membanjiri gitu kan. Bahkan, oh ini harga lagi tinggi nih gitu kan. Mereka harusnya menjual dengan lebih banyak gitu. Tapi yang terjadi ada anomali, mereka menahan stoknya gitu. Ini mungkin saya nggak tahu, mungkin Kementerian Perdagangan ataupun pemerintah itu punya jawaban kenapa sih produsen swasta ini dia menahan stoknya di pasar-pasar retail modern, termasuk minimarket dan supermarket. Pak Arief, gimana menjawab itu Pak Arief? Pak Arief, Anda masih bersama kami? Saya bersama tapi tidak mendengar apa yang disampaikan Mas Huda. Gimana Mbak Livi? Baik, artinya adalah bagaimana kemudian penyebab dan juga solusi stok yang kemudian langka begitu, tapi kemudian tertahan, tidak terdistribusi ke pengusaha-pengusaha retail minimarket. Pagi ini semua retail kita penuhi, jadi 40 ton, 40 ton, 40 ton gitu ya. Ke Modern Channel. Jadi kemarin setelah kondisi itu, kami langsung berkoordinasi ke pasar induk beras Cipinang, ya. Kemudian bersama Ketua Aprindo Pak Roy Mande, juga pedagang pasar induk Cipinang, kemudian BUMD Pangan DKI Food Station untuk siapkan stok yang 5 kilo ya. Jadi dari 50 kilo disiapkan 5 kilo untuk didistribusikan ke seluruh retail yang ada di Indonesia. Kemudian kalau disampaikan bahwa bantuan pangan itu mempengaruhi stok, itu tidak, karena ini terpisah. Bantuan pangan beras ini stoknya dari Bulog. Ya. Jadi Bulog mempersiapkan jauh-jauh hari, 1 bulan itu sekitar 220 sampai 230 ribu ton ya. Stok kami saat ini masih 1,3 juta ton. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa oh ini bantuan pangan diberhentikan karena stok pemerintah tipis, tidak ya. Kalau saat ini stok pemerintah kondisinya aman dan memang kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau Mbak Livi melihat 3, 4, 5, 6 bulan lalu sebagai remind gitu ya, bahwa pemerintah disampaikan oh ini rezim impor apa tidak. Ini semata-mata karena early warning system kita mengatakan bahwa 8 bulan terakhir produksi versus konsumsi itu memang minus ya gitu. Ditambah kondisi El Nino akhir tahun lalu itu ada terlambat tanam sekitar 2-3 bulan. Nah, kalau kebutuhan kita 1 bulan itu sekitar 2,5 2,6 juta ton, kemudian di Januari Februari produksi di bawah 1 juta ton, ya ini sekarang impact-nya kepada harga gabah. Jadi supply and demand kita berharap supaya Maret posisinya panen 3,5 juta ton sehingga harga akan kembali baik begitu ya. Tetapi jangan lupa NTPP di tingkat petani juga harus dijaga. Jangan sampai nanti bulan depan ya itu isunya terbalik. Harga di petani jatuh ya, kemudian nanti pemerintah tidak mempersiapkan. Padahal hari ini kita harus siapkan
importasi itu terukur sehingga Oke. nanti saat panen raya importasi stop, kita serap beras petani, gabah petani sehingga di tingkat petani itu harganya tetap baik. Demikian Mbak Livi. Baik Pak Arif, terima kasih. Mas Huda juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Artinya kalau kita bicara soal beras langka, apalagi harganya sampai naik, upaya pemerintah harus ekstra cepat untuk mengatasi hal itu di pasaran agar masyarakat tidak terdampak terlalu lama. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, dugaan korupsi pengadaan pesawat jet tempur Mirage 5000A oleh Kementerian Pertahanan dilaporkan ke KPK. Lebih lengkap usai jeda.